Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Friza Vivera dan pada kesempatan kali ini di mata pembelajaran IPAS kita akan membahas tentang bab 1, yaitu mari kenali hewan di sekitar kita. Sebelum kita mulai, perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita bisa mengenal jenis-jenis hewan yang ada di sekitar kita, mengidentifikasi perbedaan antara hewan invertebrata dan vertebrata, serta menyebutkan contoh-contohnya dengan tepat. Dengan begitu, teman-teman akan lebih mudah memahami dan mengamati hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan konsep yang telah kita pelajari. Oke, langsung saja mari kita simak ya. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu ada hewan apa sajakah di sekitarmu? Nah, tahukah kalian bahwa ada lebih dari 1,2 juta jenis hewan yang hidup di bumi ini loh? Mulai dari hewan yang sangat kecil sampai hewan yang sangat besar. Teman-teman, hewan tersebut memiliki bentuk dan keunikan yang berbeda-beda, mulai dari bentuk tubuhnya yang beragam, tempat tinggalnya, hingga perilakunya. Supaya apa? Supaya hewan tersebut bisa lebih mudah dalam mempelajari lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, ilmuwan membagi hewan-hewan tersebut menjadi dua jenis, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan hewan yang memiliki tulang belakang. Teman-teman, hewan-hewan yang termasuk ke dalam kategori invertebrata itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada hewan berpori. Contohnya adalah spons ini ya teman-teman, spons yang hidup di laut. Kemudian yang kedua itu adalah hewan berongga. Contohnya ada ubur-ubur dan bunga karang. Lalu contoh hewan invertebrata yang ketiga adalah cacing. Contohnya ada cacing pipih, cacing benang, dan cacing gelang. Yang keempat, ada hewan lunak. Contohnya ada kerang, siput, cumi-cumi, dan sebagainya. Lalu, kelompok hewan invertebrata yang kelima adalah hewan dengan kaki beruas. Contohnya ada kepiting, kemudian ada udang, laba-laba, dan juga belalang. Sementara contoh yang keenam itu ada hewan berkulit duri, yaitu bintang laut. Oke, sampai di sini teman-teman sudah bisa membedakan ya, dan mudah sekali bukan untuk dihafal? Iya, benar sekali. Kita lanjut ke hewan vertebrata ya teman-teman. Hewan ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Para ilmuwan membagi hewan vertebrata menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada agnatha. Agnatha memiliki ciri tubuh yang halus, licin, dan tidak bersisik. Contoh dari hewan agnatha ini adalah belut. Lalu yang kedua itu ada Pisces yang sering kita kenal dengan ikan. Jadi semua ikan yang hidup di laut maupun hidup di air tawar masuk ke dalam contoh dari Pisces ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada amfibi. Amfibi merupakan hewan bertulang belakang yang dapat hidup di dua alam ya teman-teman, yaitu dapat hidup di darat dan juga di air. Contohnya adalah katak. Nah, kelompok hewan vertebrata yang selanjutnya itu ada reptil teman-teman. Reptil merupakan salah satu hewan yang hidup dengan melata. Contohnya ada ular, kemudian ada buaya, kadal, lalu ada juga kura-kura. Nah, kelompok hewan vertebrata berikutnya itu ada aves teman-teman. Aves ini merupakan hewan yang memiliki bulu. Contohnya ada burung elang, burung merak, kemudian ada ayam, dan ada bebek. Kelompok hewan vertebrata yang selanjutnya yaitu ada mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Contohnya ada kucing, kemudian ada sapi, kemudian ada juga kuda, kambing, dan masih banyak lagi.
Teman-teman, sampai di sini kita telah belajar bahwa di bumi itu ada lebih dari 1,2 juta jenis hewan yang dibagi menjadi dua kelas besar, yaitu ada hewan invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang dan hewan vertebrata dengan tulang belakang. Serta kita juga telah mengenal berbagai contoh dari masing-masing kelompoknya. Jadi, dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih mudah mengamati dan mengenali hewan-hewan yang ada di sekitar kita, serta mengatakan apakah suatu hewan termasuk invertebrata atau vertebrata. Jadi, terus berlatih mengamati hewan di lingkungan sekitar kalian ya, dan jangan lupa untuk melanjutkan belajar pada video-video yang lainnya. Karena pasti ada banyak sekali hewan-hewan yang ada di bumi ini yang belum kita kenali dan kita amati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.